Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Hey, balik lagi dengan video lainnya guys. Buat yang ngeklik video ini pasti lagi ngalamin momen kayak kamu udah ngasih terlalu banyak buat seseorang yang bisa dibilang bahkan nggak pantas. Dia ngeremehin kamu, nggak lihat nilai kamu, even mungkin sering dilecehin, tapi kamu masih aja berharap, moga aja nih, suatu hari dia bakal sadar dan mulai ngehargain. Jadi mas mbak sekalian, udah banyak kali kita singgung di video lainnya, salah satu kenyataan pahit di hubungan adalah sebagian orang tuh nggak bakal ngehargain sesuatu yang terlalu gampang didapat. Dia nggak bakal ngejar apa yang dia pikir bisa dia dapetin kapan aja. Dan itulah kenapa dia bersikap acuh. Dia nganggep kamu akan selalu ada, nungguin, siap nerima sisa-sisa perhatian yang dia kasih. Sedih banget kan? Entah kamu lagi ngejar seseorang yang nggak kasih kamu perhatian, atau berharap mantan bakal nyesel kalau dia ngelepas hal terbaik yang pernah dia punya. Stop jadi pilihan cadangan, dan jadi orang yang nggak bisa dilupakan. Semakin keras kamu berusaha, semakin dia nggak respect. Kenapa bisa? Ya karena dia ngerasa udah tahu kamu luar dalam, dan itu yang bikin dia nganggap kamu remeh. Sekarang, waktunya ubah permainan. Kalau kamu mau, dia ngerasa nyesel, karena udah ngelepas kamu. Ini nggak bakal kejadian kalau kamu terus-menerus kasih perhatian gratis. Buat aja dia kepikiran, kok dia tiba-tiba nggak nyari aku lagi ya? Ketika kamu mulai kendaliin situasi dan nggak ngizinin dia nentuin nilai dirimu, saat itu juga dia bakal mulai sadar siapa yang sebenarnya dia lepas. Dia bakal nyesel nggak ngehargain kamu lebih awal. Begitu dia nyadar, kamu bukan pilihan yang bisa diambil kapan aja. Dia bakal mulai ngejar kamu. Ingat, kamu bukan opsi cadangan mati. Kamu itu adalah hadiah terindah yang nggak bisa dia sia-siain. So guys, langsung aja ya. Gimana sih caranya ngerubah permainan ini dan keluar sebagai pemenang? Tunjukin kalau kamu udah sadar siapa dirimu sebenarnya dan siap tampil beda, lebih ngaceng, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama aja dulu. Guys, coba aja dulu buat stop ngasih apapun sampai kamu kehabisan energi. Faktanya, dia ngeremehin kamu karena kamu yang biarin itu terjadi. Kamu udah terlalu baik, terlalu gampang diakses, dan selalu siap ngasih apapun tanpa dapat balasan yang sepadan. Insting kamu pasti ngira dengan selalu memberi bakal bikin dia tertarik atau bikin dia mikirin kamu. Tapi, yang terjadi justru kebalikannya. Dia jadi nganggep kamu seseorang yang bisa diabaikan dan dipakai kapan aja. Saatnya kamu berhenti ngasih semuanya tanpa batas. Masalahnya, kamu mungkin mikir dengan terus-terusan baik dan selalu ada. Suatu hari dia bakal nyadar dan ngerasa nyesel udah pergi. Tapi yang terjadi, dia malah nyaman dengan pikiran bahwa kamu bakal selalu ada. Meski dia udah pergi, kamu udah terlalu banyak ngasih sampai ngerasa kosong sendiri. Apa iya kamu nggak capek ngorbanin semuanya, sementara dia malah nggak menghargai sama sekali? Jadi, hentikan sekarang. Setiap kali kamu ngasih lebih, kamu makin bikin dia ngerasa entitled buat dapetin perhatianmu tanpa usaha. Kamu selalu siap, selalu ngejar, selalu jadi yang pertama ngehubungi, ngerencanain, dan bikin segalanya terjadi. Awalnya, mungkin dia suka, tapi lama-lama, dia jadi nggak peduli. Kenapa? Karena kamu bikin semuanya terlalu gampang. Manusia cenderung nggak ngehargain sesuatu yang dikasih gratis terus-terusan. Dia nggak akan ngehargain kamu kalau kamu selalu ada tanpa dia usaha. Itu sebabnya dia nganggap kamu remeh, karena kamu terlalu gampang ditebak dan diakses. Orang nggak akan ngehargain sesuatu yang dia nggak harus perjuangin. Kalau kamu terus ada, terus ngasih tanpa harap balasan, kamu cuma bikin diri kamu jadi alas kaki. Kamu udah ngasih dia semua hal, tapi dia nggak merasa bersalah, karena kamu yang bikin itu jadi mudah buat dia. Mau dia mulai ngehargain kamu? Stop terlalu gampang diakses, biarin dia ngerasain gimana rasanya tanpa kamu. Saat kamu berhenti ngasih segalanya dengan mudah, barulah dia bakal mulai ngerasa kehilangan. Itu momen dimana dia bakal mulai ngerasa nyesel, udah nganggep kamu remeh. Dan kalau kamu khawatir dia bakal pergi, biarin aja. Kalau dia pergi, cuma karena kamu nggak ngasih semuanya lagi,
berarti dia nggak layak buat kamu dari awal. Keluar dari situ dengan kepala tegak. Let them go. Jadi, berhenti ngasih sampai-sampai kamu kosong. Ambil kendali, buat batasan, dan ingat bahwa kamu adalah hadiah, bukan kondom bekas mereka. Kamu layak buat dihargain, dan orang nggak akan lihat nilaimu sampai kamu sendiri yang mulai ngeliatnya. Jangan lagi ngasih dirimu secara cuma-cuma. Kamu bukan pilihan yang bisa dia dapat kapan aja. Kamu adalah sesuatu yang berharga, dan dia harus mulai ngehargain itu. Oke, lanjut ya. Show indifference, alias bersikap cuek. Kamu udah berusaha keras banget buat bikin dia notice. Kamu ngira, kalau kamu cukup peduli, dia bakal ngehargain. Tapi nyatanya, kamu malah jadi keset, dan dia nggak mikir dua kali soal itu. Nah, kalau kamu berharap mantan bakal nyesel ninggalin kamu, jujur aja, dia mungkin udah move on tanpa merasa kehilangan, karena kamu bikin dia ngerasa kamu bakal selalu ada. Solusinya, bersikap cuek. Ini senjata paling oke. Begitu kamu berhenti peduli sama perhatian, validasi, atau persetujuan dia, semuanya berubah. Bayangin gini, dia yang selama ini ngatur, kayak cowok pas lagi pipis bebas nentuin arah tititnya. Tapi sekarang, kamu ambil dan pegang titit itu. Salah dong. Maksudnya kamu nggak lagi ikutin maunya. Dia bingung, nggak punya kontrol, karena kamu nggak lagi kasih dia kesempatan buat ngarahin hubungan itu. Dan semakin keras usaha kamu, anehnya semakin dia menjauh. Kenapa? Karena dia tahu kamu selalu ada. Nggak ada tantangan, nggak ada yang perlu diperjuangin. Tapi sekarang, bayangin kalau kamu tiba-tiba berhenti. Kamu nggak nge-text duluan, nggak ngikutin permainan dia. Dia bakal bingung, dan sekarang giliran dia yang mulai bertanya-tanya. Emang sih ini nggak mudah, pas kita coba bersikap cuek, padahal kita masih peduli, itu susah banget, asli. Kamu pasti bakal tergoda buat nge-text duluan, atau bereaksi ke apa yang dia lakuin. Tapi ingat, setiap kali kamu bereaksi, kamu cuma ngasih dia lebih banyak kontrol. Tapi, setiap kali kamu bisa nahan diri dan cuek, kamu ambil kembali kendali. Jadi, fokus ke dirimu aja dulu. Berhenti ngasih energi ke mereka. Dan biarin dia ngerasain apa rasanya kehilangan perhatianmu. Oke, next. Ambil lagi kendali atas dirimu sendiri. Kamu udah kasih terlalu banyak kekuasaan ke seseorang yang bahkan nggak pantas dapat itu. Dia yang selama ini ngatur, sementara kamu cuma duduk di pinggir, nungguin sedikit perhatian atau rasa hormat dari dia. Saatnya berhenti jadi penonton, dan ingatkan dia siapa yang sebenarnya berhak atas hidupmu. Kekuasaanmu itu nggak datang dari seberapa banyak kamu bisa lakuin buat orang lain, bukan dari selalu ada buat dia, atau ngebuktiin diri terus-menerus. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, dari seberapa besar kamu tahu nilaimu. Tetap teguh sama prinsip kamu, dan nggak ngebiarin siapapun memperlakukan kamu kayak pilihan kedua. Kamu mungkin mikir kalau terus-terusan ngasih dan jadi orang baik, dia akhirnya bakal nyadar betapa berharganya kamu. Tapi yang sebenarnya terjadi, kamu udah serahin kunci kebahagiaanmu ke mereka. Kalau kamu lagi mencoba bikin seseorang tertarik, atau berharap mantan sadar apa yang dia lepas, prinsipnya sama. Semakin kamu biarin dia ngatur emosimu, semakin kamu kehilangan kendali. Saat dia tahu kalau tindakan dia bisa bikin kamu goyah, dia nggak perlu usaha apa-apa lagi. Waktunya ambil alih lagi, dan fokus ke dirimu sendiri. Berhenti biarin perilaku dia nentuin langkahmu, dan mulai ngasih energi ke hal-hal yang benar-benar buat kamu bahagia. Pertama, bikin batasan yang jelas dan pegang teguh batasan itu. Batasan itu penting, karena tanpa batasan, kamu pada dasarnya bilang, lakukan apa aja yang kamu mau, aku bakal terima. Kedua, berhenti cari validasi dari mereka. Setiap kali kamu nungguin perhatian atau pengakuan dari dia, kamu kasih tahu kalau persetujuan dia lebih penting daripada pengakuan dari dirimu sendiri. Kamu nggak butuh dia buat ngehargainmu, itu tugasmu sendiri. Dan yang ketiga, prioritaskan dirimu. Kamu udah terlalu lama hidup untuk orang lain, sekarang waktunya hidup buat diri sendiri. Oke, lanjut guys.
Mas Mbak sekalian, dengerin baik-baik nih. Kamu nggak bisa terus-terusan stuck, nungguin dia berubah, atau tiba-tiba sadar betapa berharganya kamu. Kamu udah terlalu lama berdiri di tempat. Mikir, kalau kamu tahan sedikit lagi, dia bakal balik. Atau akhirnya ngasih perhatian yang kamu pantas dapatkan. Tapi kenyataannya, kalau sampai sekarang dia nggak ngehargain, ya dia nggak bakal tiba-tiba berubah. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan sekarang adalah langkahmu ke depan. Kamu udah terlalu banyak hidup di masa lalu, ngulang-ngulang skenario yang sama di kepala. Mikir apa yang salah dan gimana cara memperbaikinya. Stop. Kamu nggak bakal memperbaiki apapun dengan terus terjebak di siklus itu. Makin lama kamu diam di situ, makin banyak energi yang kamu buang buat seseorang yang mungkin udah move on, atau lebih buruk lagi, cuman ngegantungin kamu. Udah waktunya potong tali itu dan move on. Kamu pantas dapat lebih dari sekadar nungguin seseorang yang nggak peduli sejak awal. Move on bukan berarti kamu berhenti peduli. Itu berarti kamu nggak lagi biarin tindakan mereka, atau kurangnya tindakan, ngatur hidup kamu. Kamu udah kasih dia terlalu banyak kendali atas perasaan, kebahagiaan, dan bahkan harga dirimu. Itu semua harus berhenti sekarang. Saatnya, kamu ambil kembali kendali. Nikmatin lagi kebebasan, dan jaga kedamaian pikiranmu. Jadi, pertanyaannya, sampai kapan kamu mau terus nungguin seseorang, ngasih apa yang sebenarnya bisa kamu kasih buat diri sendiri? Kamu nggak perlu validasi mereka, nggak butuh persetujuan mereka, dan pastinya nggak perlu nungguin remah-remah perhatian dari mereka. Dan buat yang masih berharap dia bakal balik dan akhirnya ngehargain, dengerin ini baik-baik. Saat kamu benar-benar move on, itulah saat dia bakal ngerasain kehilangan. Orang nggak nyesel kehilangan sesuatu sampai dia sadar itu benar-benar hilang. Dengan move on, kamu nggak cuma ngelepas mereka, tapi juga versi dirimu yang dulu bergantung sama dia buat validasi. Kamu lepasin masa lalu dan melangkah ke masa depan yang fokus pada dirimu sendiri. Kayak pas lagi nyetir kendaraan, kamu nggak bakal sampai tujuan kalau terus-terusan lihat spion kan? Kamu bisa nabrak kalau nggak mulai lihat ke depan. Hal yang sama berlaku buat hidup. Kamu udah terlalu lama fokus sama apa yang ada di belakang, sama apa yang hilang atau apa yang kamu takut lepaskan. Tapi kekuatan sebenarnya datang ketika kamu mulai lihat ke depan, menuju sesuatu yang lebih baik, yang memang ditakdirkan buat kamu. Jadi, udah waktunya move forward, bukan buat mereka, tapi buat kamu. Oke, kita lanjut, Bre. Kamu udah terlalu lama nunggu, berharap dia balik, atau akhirnya ngeliat nilaimu. Tapi tahu nggak, sadar atau nggak, berharap terus-terusan, cuman bikin kamu malah makin terbebani. Sekarang saatnya lepasin semuanya. Bukan cuma dari hidup dia secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Kamu nggak butuh dia buat ngerasa utuh. Jadi kenapa masih terus nahan? Semakin lama kamu bertahan, semakin banyak kekuatan yang kamu kasih ke mereka. Setiap kali kamu ngulang-ngulang memori lama, ngecek media sosial mereka, atau nungguin pesan yang enggak pernah datang, kamu cuma bikin diri kamu terjebak. Sementara itu, dia jalanin hidupnya dengan santai, nyari atau nyoba kelamin baru sana-sini. Sementara kamu masih stuck, berharap skenario yang kamu bayangin jadi kenyataan. Lepasin dia bukan berarti kamu nggak peduli. Itu artinya kamu udah ngelepasin ekspektasi yang selama ini cuman bikin kamu puyeng. Saat kamu bisa move on, kamu ambil lagi kendali hidupmu. Kamu berhenti kasih dia kuasa atas suasana hati, harga diri, dan masa depan kamu. Nggak perlu nunggu orang lain buat bikin kamu bahagia, karena kamu bisa ngelakuin itu sendiri kok. Bayangin aja, kamu pegang tali kuat-kuat, narik sekuat tenaga, tapi ujung talinya diikat ke sesuatu yang nggak akan bergerak. Berapa lama kamu mau narik? Lepasin talinya bukan berarti kamu nyerah, tapi kamu sadar, kalau narik sekuat apapun, nggak bakal ngubah apa-apa. Yang kamu butuh adalah kebebasan dari beban emosional ini. Jadi, buat kamu yang masih nungguin mantan, atau orang yang nggak ngasih perhatian balik, coba tanya diri sendiri, sampai kapan kamu mau ngebuang-buang energi? Dia udah move on, atau nggak ngasih apa yang kamu pantas dapat, sementara kamu masih terjebak. Sekarang waktunya buat lepasin, bukan buat mereka,
tapi buat kamu. Lanjut guys. Kamu nggak bisa bangun hidup kamu di sekitar orang lain. Kalau selama ini kamu bikin kebahagiaan, energi, dan harga diri kamu muter di sekitar dia, sementara dia nggak ngelakuin hal yang sama, saatnya berubah. Kamu harus fokus bangun hidup yang bikin kamu bahagia, terlepas dari ada atau enggaknya dia di situ. Coba deh pikir, berapa kali kamu nungguin dia? Nungguin pesan, perhatian, atau validasi dari dia, biar kamu ngerasa berarti. Stop nungguin, kebahagiaan kamu nggak boleh bergantung sama tindakan mereka. Kamu harus bangun hidup yang begitu penuh makna, sampai ada atau enggaknya dia di dalamnya. Saat kamu mulai hidup buat diri sendiri, kamu kirim pesan, bukan cuma ke dia, tapi ke diri kamu juga, bahwa kamu itu utuh tanpa siapapun. Dan percayalah, orang bakal ngeliat perubahan ini. Dia bakal sadar kalau dia bukan pusat dari duniamu. Dan saat itulah dia bakal mikir, aku ada di mana sekarang dalam hidupnya. Tapi yang lucu, pada titik itu, kamu udah nggak peduli lagi. Jadi, buat kamu yang masih kejar-kejar mantan atau seseorang yang nggak ngasih perhatian balik, ini kuncinya. Stop, ngejar, dengan cara bangun hidup yang begitu penuh. Sampai dia nyadar, dia ketinggalan. Emotional detachment bukan berarti kamu berhenti peduli atau jadi dingin, tapi lebih ke ngambil lagi kendali atas perasaan kamu. Kamu berhenti biarin perilaku dia nentuin gimana mood kamu, atau hari kamu bakal berjalan. Ingat, emotional detachment itu bukan soal cuek, tapi soal menjaga kedamaian batin, tanpa ngaruh sama apa yang dia lakuin. Kamu nggak lagi bereaksi berlebihan setiap kali dia ngasih sinyal setengah-setengah atau nggak ngabarin. Kamu tetap tenang, fokus, dan pegang kendali atas diri kamu sendiri. Anggap aja kamu kayak batu di tengah tepi pantai. Ombaknya boleh kencang, anginnya boleh ribut, tapi kamu tetap kokoh. Nggak peduli dia datang atau pergi. Kamu nggak goyah. Kamu yang atur perasaan kamu, bukan dia. Saat dia lihat kamu nggak bereaksi lagi sama permainannya, disitulah dia mulai bingung. Dia sadar kamu udah naik level di atas semua drama. Dan itu bikin dia mulai mikir tentang tindakan dia sendiri. Buat yang pengen mantan nyesel, emotional detachment ini senjata pamungkas. Ketika dia lihat, kamu udah nggak peduli lagi, udah nggak nungguin, atau nyari validasi. Itulah saat penyesalan mulai muncul. Dengan emotional detachment, kamu bakal nemuin ketenangan. Kamu jadi lebih stabil, lebih kuat, dan bebas dari drama yang nggak perlu. Kamu nggak biarin orang lain nentuin harga dirimu lagi. Gimana caranya memulai ini? Ya, latih mindfulness. Setiap kali kamu ngerasa mulai kebawa emosi atau kepikiran soal tindakan mereka, stop, tarik napas, dan ingatkan diri kamu bahwa kamu yang kendalikan perasaan kamu, bukan mereka. Fokus ke apa yang nyata di hidupmu, bukan ke apa yang dia lakukan atau nggak lakukan. Oke, kita masih punya 2 lagi sebelum masuk ke poin terakhir. Kalau kamu nggak hormatin diri sendiri, nggak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu. Kamu udah terlalu lama biarin dia anggap kamu cuma pilihan cadangan, ngelakuin hal-hal yang bikin nilai dirimu turun. Tapi sekarang, saatnya berhenti. Berdiri tegak dalam harga dirimu artinya kamu tahu apa yang kamu pantas dapatkan, dan nggak akan nerima yang kurang dari itu. Kamu udah kasih terlalu banyak kesempatan, berharap dia bakal sadar betapa berharganya kamu. Tapi jujur aja, dia nggak bakal ngeliat nilai kamu kalau kamu sendiri nggak bikin batasan yang jelas. Self-respect artinya kamu bikin garis tegas, kayak bilang, ini standar aku. Dan kalau kamu nggak bisa sampai, ya udah, kamu itu penjaga gerbang buat harga dirimu sendiri. Kalau kamu terus biarin orang masuk dan nginjek-injek, dia nggak bakal pernah berhenti. Kamu harus kunci gerbang itu. Kamu cuma ngebolehin orang masuk yang benar-benar respect sama waktu, batasan, dan perasaan kamu. Itulah kekuatan dari harga diri, melindungi kamu dari orang yang nggak layak. Berdiri teguh di self-respect itu nggak gampang. Kadang artinya kamu harus ninggalin orang-orang yang nggak sesuai standar, meskipun rasanya berat. Tapi, percayalah, itu cara satu-satunya buat dapetin hubungan yang saling menghargai.
bukan yang berat sebelah. Masuk ke yang terakhir nih. Jujur aja, kamu mungkin udah terlalu lama ngedahuluin orang lain. Kamu terus-terusan ngorbanin kebahagiaan, kebutuhan, dan energi buat bikin dia senang, buat jaga kedamaian, atau ngebuktiin diri. Tapi, kenyataannya, kamu nggak bisa ngasih apa-apa kalau kamu sendiri kosong. Sekarang saatnya berhenti ngeduluin orang lain dan mulai mikirin diri sendiri. Naruh diri sendiri di urutan pertama itu bukan egois, itu perlu. Ini soal ngormatin kebutuhan kamu sendiri dan bikin kebahagiaanmu jadi prioritas. Kamu udah terlalu lama fokus ke apa yang dia mau, berharap dia akhirnya bakal ngeliat nilaimu. Tapi, kebenarannya, dia nggak akan lihat nilaimu sampai kamu sendiri yang mulai menghargai itu. Begitu kamu mulai fokus ke diri sendiri, segalanya berubah. Kamu nggak lagi cari validasi dari orang lain, karena kamu udah kasih itu buat dirimu sendiri. Kamu berhenti nurut sama tuntutan orang, karena kamu tahu, waktu dan energimu berharga. Dan yang keren, saat kamu naruh diri sendiri di depan, orang-orang yang benar bakal ngormatin kamu karenanya. Oke guys, itu aja buat hari ini. Seperti biasa, hargai diri sendiri di atas perasaanmu. Kalau mau hubunganmu jauh lebih oke, mulailah dari diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.